Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama teduhkan hati kita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan, pada pagi hari ini kalau kami boleh berhimpun, kami boleh bersama-sama dengan keluarga kami, sekalipun kami di rumah kami masing-masing, tetapi karena Tuhan sudah memperkenan kami untuk kami boleh berlaku ibadah, dan kami bersyukur karenanya. Dan sebentar kami bersama-sama dengan keluarga kami masing-masing, kami akan menikmati kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang akan melawat setiap kami, memberkati setiap kami dengan kebenaran firman Tuhan. Lembutkan hati kami dan terangi pikiran kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, dan mampukan kami untuk memahami kebenaran-Mu yang kudus itu. Beri kami telinga seorang murid dan hati seorang hamba untuk mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan yang taat. Urapi hamba-Mu supaya hamba-Mu boleh menjadi saluran berkat bagi setiap jemaat-Mu yang beribadah hari ini, pagi ini di rumah mereka masing-masing. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami akan bersama-sama merenungkan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan kami menyerahkan hidup dan doa kami. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali pagi hari ini kita menikmati ibadah secara online. Tetapi percayalah, Tuhan tetap hadir di tengah-tengah persekutuan dan ibadah kita. Dan saya terlalu yakin Tuhan juga hadir di rumah saudara sekalian. Mari kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam tema bukti menjadi anak Allah adalah kerelaan untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Mari kita membaca di dalam Roma pasal 8 ayat 14 sampai yang ke-17. Begini bunyi firman Tuhan. Roma 8 ayat 14 sampai yang ke-17. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengar, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, biarlah pagi hari ini hati kita tetap meluap dengan sukacita dan syukur, karena kita boleh menikmati hidup yang dianugerahkan dan sudah ditebus oleh kasih Kristus. Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, pagi ini sekalipun kita beribadah di rumah kita masing-masing, mari kita akan tetap meyakini bahwa Allah melawat kita, dan melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengar, mari kita yakini bahwa Allah juga ingin memproses kehidupan kita untuk lebih benar di hadapan Dia. Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kalau kita bicara anak, maka kita akan selalu berbicara masalah berasal dari mana anak itu. Dalam istilah biologis ada yang namanya anak kandung, anak biologis yang dilahirkan secara langsung dari kedua orang tua mereka. Tetapi juga ada anak angkat atau anak hasil adopsi. Anak ini bukan anak kandung, tetapi dianggap, disayangi seperti anak kandung sendiri. Saudara terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi kalau kita bicara anak, maka kita harus yakin bahwa ada asal usul anak itu dari mana. Dan pagi hari ini kita membicarakan sebuah tema bahwa kita ini adalah anak
anak-anak Allah. Kalau kita bicara anak-anak Allah, maka kita harus tahu asal muasal anak Allah itu berasal. Dan kitab Roma yang kita baca itu menjelaskan, memberi gambaran yang lebih jelas tentang asal muasal kita, kenapa kita disebut anak-anak Allah. Saya akan mulai dari cerita kelahiran baru kita. Mari kita membaca ayat yang ke-14. Semua orang tanpa terkecuali, baik pria maupun wanita, ya, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Dari sini kita sudah bisa melihat bahwa asal muasal kita disebut anak Allah adalah karena karya Roh Kudus dalam hidup kita. Sebenarnya dulu memang kita diciptakan oleh Allah segambar dan serupa dengan Allah. Tetapi karena dosa kita, dosa saudara dan dosa saya, hidup kita sempat terpisah dari Allah sebelum pertobatan kita. Dan saat kita menerima karya Roh Kudus, dan hanya oleh karya Roh Kuduslah kita boleh menginsafi segala dosa-dosa kita. Dan hanya oleh karya Roh Kuduslah kita bisa mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Dan hanya oleh karya Roh Kuduslah kita boleh bersyukur, boleh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi di sini jelas fakta dan logika teologianya yang berdasarkan firman Tuhan bahwa kita disebut anak-anak Allah karena kita berasal atau dilahirkan kembali oleh karya Roh Kudus. Hanya oleh karya Roh Kuduslah kita boleh menyadari bahwa kita ini orang berdosa, dan hanya oleh karya Roh Kuduslah kita boleh menyadari dan menginsafi betapa bobroknya, betapa rusaknya kita di hadapan Allah karena dosa-dosa kita dan kesalahan-kesalahan kita serta pelanggaran-pelanggaran kita. Dan karena kita dilahirkan oleh Roh Kudus, maka sebagai anak yang baik, yang lahir dari karya Roh Kudus, dilahirkan kembali di dalam karya Roh Kudus, maka satu-satunya pilihan kita kalau kita mau disebut anak yang baik, kita harus mau dipimpin oleh orang tua kita. Demikian juga karena kita dilahirkan oleh Roh Kudus, maka pilihan kita sebagai anak adalah mau dan rela dipimpin oleh Roh Kudus. Dan logika inilah yang diangkat oleh Paulus untuk menjelaskan sebagaimana mestinya kehidupan orang beriman sungguh kepada Kristus, hidupnya harus mau dan rela dipimpin oleh Roh Kudus. Karena hanya dengan kerelaan dan kemauan secara sadar kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, maka disitulah kesahihan kita disebut sebagai anak-anak Allah. Sekali lagi ayat 14 mengatakan, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Kalau kita mau disebut anak Allah, maka bukti yang harus kita tunjukkan adalah kerelaan kita, kemauan kita, kesadaran kita dipimpin oleh Roh Allah. Kata dipimpin ini mengandung sebuah pembentukan. Kata dipimpin ini mengandung sebuah proses, sebuah sistem proses untuk membentuk kita benar-benar seturut dengan kehendak Allah di dalam Roh Kudus sendiri. Jadi kalau kita mau dipimpin oleh Allah, itu artinya kita menundukkan segala keakuan kita, menundukkan segala keegoan kita, menundukkan segala keakuan kita untuk mau dan rela dipimpin oleh Roh Kudus. Bukan dipimpin oleh yang lain. Bukan dipimpin oleh ego kita, dipimpin oleh kesenangan kita, apalagi dipimpin oleh keinginan-keinginan daging kita. Paulus dalam Galatia 5 ayat 18 sampai ayat 22-23 mengatakan,
bahwa ada perbedaan yang nyata. Orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus dan orang-orang yang hidup dipimpin oleh kedagingannya. Prosesnya beda, hasilnya juga berbeda. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi, kita telah dilahirbarukan oleh Roh Kudus. Sehingga kita boleh menyadari dosa-dosa kita. Dan kita boleh mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan satu-satunya juru selamat kita. Dan kita boleh percaya sungguh kepada Dia. Itu adalah proses awal kita dilahirkan sebagai manusia baru. Dan proses awal ini harus diikuti dengan proses-proses berikutnya. Dengan ketundukan kita mau dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga sebutan anak Allah itu menemukan referensi yang tepat karena kita benar-benar mau dipimpin oleh Allah. Hanya kemauan dipimpin oleh Allah lah yang membuat kita benar kalau kita ini anak-anak Allah. Jangan pernah menyebut anak Allah kalau kehidupan kita nggak mau dipimpin oleh Roh Allah. Kita bicara tentang status, tetapi kelakuan kita tidak menunjukkan status kita. Kita di mana-mana ngomong aku anak Allah, anak raja, tetapi kelakuan kita sama sekali tidak mencerminkan ketundukan kita sebagai anak Allah dan anak raja. Jadi di sini merupakan hal yang kait-mengkait. Mari kita akan melihat supaya lebih jelas bagaimana proses dan hasil dari orang-orang yang hidup mau dipimpin oleh Roh dan orang yang hidup di dalam kedagingan dan keinginan dagingnya semata. Kita akan membaca di dalam Galatia 5. Perhatikan baik-baik. Galatia 5 ayat yang ke-18 mulai. Begini bunyi firman Tuhan. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Daftar-daftar hal-hal yang baru saja saya baca ini mengindikasikan kalau itu masih ada dalam hidup saudara dan hidup saya, maka itu suatu bukti yang sahih bahwa hidup kita masih kita hidupi dengan keinginan daging kita. Belum ada indikasi apapun bahwa kita mau dipimpin oleh Roh. Jadi di sini boleh kita jadikan alat diagnosa kita. Kalau kita masih sering iri hati melihat keberhasilan orang lain, kalau yang ada di dalam diri kita roh percideraan, roh pemecah belah, suka membuyarkan persekutuan dengan gosip-gosip, dengan fitnah-fitnah, dengan omongan-omongan yang tidak benar. Ada iri hati, ada amarah, percabulan, kemabukan, dan segala hal yang disebutkan. Maka itu sudah jelas mengindikasikan bahwa kita bukan anak-anak Allah, karena kita tidak dipimpin oleh Roh Allah, sehingga hasilnya adalah perbuatan-perbuatan kedagingan semata. Jadi jelas di sini kita tidak bisa mengelak. Kita boleh ngomong kita orang Kristen tahunan, kita boleh berbangga kita menjadi orang Kristen sejak kecil, sejak sekolah minggu. Tapi tanpa kelahiran baru dan tanpa ketaatan dipimpin oleh Roh Allah, maka yang hasilnya akan kelihatan. Kita akan gampang iri hati, kita akan gampang melakukan percabulan demi percabulan, kita akan dipenuhi oleh roh pemecah belah dan percideraan, dan dimanapun kita berada, di sana selalu ada konflik. Karena kita menjadi biang konfliknya. Tidak ada lagi usaha mendamaikan. Tidak ada lagi usaha rekonsiliasi. Kenapa?
Karena kedagingan kita lebih menonjol dan kita biarkan memimpin dan menguasai kehidupan kita. Jadi sekali lagi, mari kita kalau mau disebut anak-anak Allah dan kita mengaku sudah dilahirbarukan oleh Roh Allah, biarlah kita punya ketundukan dipimpin oleh Roh Allah. Dan Paulus melanjutkan dengan ciri-ciri orang yang sudah dan mau dan rela dipimpin oleh Roh Allah, yaitu produs hidupnya itu kelihatan. Sekalipun ini merupakan proses. Karena kekudusan dari Allah itu proses lewat Roh Kudus. Lewat tuntunan-tuntunan dan pimpinan oleh Roh Kudus, maka kita akan semakin hari dibuat semakin berkenan kepada Allah. Hidup kita akan dibuat oleh Roh Kudus semakin mendekati panggilan dan apa yang dimau oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya oleh ketundukan dipimpin oleh Allah, kita akan bisa menghasilkan buah roh. Dan buah roh ini adalah indikator yang sahih bahwa kita ini adalah orang-orang pribadi-pribadi yang mau dipimpin oleh Allah. Mari kita lanjutkan bacaan di Galatia 5 tadi. Ayat 22 dari Galatia 5. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi di sini jelas ada indikasi yang tidak bisa kita sangkali dan pungkiri kalau kita mau dipimpin oleh Allah, dan itu membuktikan bahwa kita anak-anak Allah. Dan anak-anak Allah ini bukan sekedar status, tetapi anak-anak Allah ini akan bisa dilihat dari praktek hidup kita memproduksi buah roh. Anak-anak Allah yang sejati, yang mau dipimpin oleh Allah selalu menghasilkan buah roh. Kasih, sukacita, kelemah lembutan, kesabaran, penguasaan diri, kemurahan. Saudara yang terkasih, jadi di sini jelas kita akan bisa melihat kalau kita berani hidup di dalam kasih, dibenci, dianiaya, difitnah, kita tetap menebarkan kasih. Dibenci tidak membalas membenci. Dilukai tidak membalas untuk melukai. Disinggung tidak membalas untuk menyinggung. Karena apa? Karena hidup kita dikuasai oleh kasih. Kasih dari mana? Tentu saja dari buah, karena kita mau dipimpin oleh Roh Allah. Karena kita sejatinya adalah anak-anak Allah yang kualitasnya harus jauh lebih unggul dari orang-orang yang hidupnya masih dalam kedagingan. Jadi kalau kita mengaku anak Allah tapi hidup kita sama persis dengan orang-orang yang hidup dalam kedagingan, masih mabuk, masih iri hati, masih gosip, sering fitnah, merusak persekutuan, maka sebenarnya perlu dipertanyakan, saudara sudah lahir baru belum? Saudara sudah benar-benar mengalami proses dilahirkan kembali oleh karya Roh Kudus? Apakah saudara benar-benar sudah punya ketundukan dipimpin oleh Roh Kudus? Karena jelas konsekuensinya Alkitab mencatat, kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka buah roh itu akan nyata dalam kehidupan kita. Jadi sekarang kita akan bisa mendiagnosa kita ada di posisi mana. Kalau saudara masih bergula dalam keinginan daging, maka bisa jadi saudara belum dilahirbarukan. Belum bertobat sungguh-sungguh, belum menerima Yesus sungguh-sungguh sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat saudara secara pribadi. Sehingga hidup saudara kelihatannya orang Kristen, tapi hanya di KTP. Orang Kristen, tapi di nominal di ijazah kita. Tapi sejatinya kita belum benar-benar mengalami kuasa penebusan kasih Kristus dan karya luar biasa dari Roh Kudus yang memulihkan hidup kita, melahirbarukan kita kembali. Masih ada kesempatan bagi kita yang belum bertobat. Tetapi bagi yang bertobat, mungkin saudara masih jatuh bangun,
Tapi percayalah dan kembalilah untuk bersedia dipimpin oleh Roh Kudus. Karena hanya itulah indikasi saudara dan saya sahih disebut sebagai anak-anak Allah. Bukan segala hal pangkat yang menempel dalam diri kita. Bukan segala kekayaan yang menumpuk, yang berjibun di deposito kita. Bukan segala puja dan puji yang mampir di dalam kehidupan kita. Bukan segala kejenusan dan kepintaran kita disebut anak-anak Allah. Hanya oleh ketundukan mau dipimpin oleh Roh Allah yang menunjukkan saudara anak Allah atau bukan. Dan kalau mau lebih jauh lagi, firman Tuhan mengingatkan kita. Apa yang sudah kita hasilkan? Buah-buah kedagingan kita atau buah-buah roh. Hasil dari karya roh yang menguasai hidup kita. Saya ingin mengulang buah roh yang ada. Supaya kita jelas tentang indikasi kita ini dipimpin oleh roh Tuhan atau bukan. Tetapi buah roh ialah kasih. Adakah kasih dalam hidup saudara? Sukacita. Sukacita ini bukan sekedar kebahagiaan temporal karena sesuatu yang menyenangkan kita bahagia. Bukan. Sukacita ini unconditional. Tidak tergantung cuaca musim hidup kita. Punya tidak punya duit tetap sukacita. Gaji naik atau tidak naik tetap sukacita. Pandemi menyerang kita dan ada di sekitar kita. Dan banyak mungkin saudara-saudara kita yang terpapar oleh COVID. Kita tetap bersukacita. Kemudian ada damai sejahtera. Permasalahan boleh ada. Tapi entah kenapa orang yang mau dipimpin oleh Roh Allah selalu punya damai. Ada damai dalam hatiku. Ya. Kenapa? Karena Tuhan pimpin hidup kita. Hanya orang yang mau dipimpin oleh Roh Allah, dia akan mengalami damai sejahtera yang tidak pernah bisa disediakan oleh dunia ini. Kemudian kesabaran. Sabar enggak saudara? Menghadapi anak ya, menghadapi suami, menghadapi istri, menghadapi situasi yang tidak menyenangkan di sekitar kita. Sabar enggak? Mendengar omongan-omongan yang tidak benar tentang kita. Nama kita dibusukkan di luar sana. Fitnah dialamatkan ke kita. Cibiran mampir setiap hari. Masih punyakah kita kesabaran? Kemurahan. Ini pandemi Pak Sabto. Jangan-jangan ngomong berbagi. Gaji aja kepotong, penghasilan kepangkas. Kemurahan sekali lagi. Ini adalah kualitas-kualitas yang di atas rata-rata. Semua yang ditulis sebagai buah roh, ini adalah kualitas yang nomor wahid, nomor satu, di atas rata-rata. Kasih, kemurahan, kesabaran. Tadi kita ngomong kemurahan. Jadi kemurahan di sini bukan sekedar kemurahan ketika kita berlebih baru bisa berbagi dengan murah. Tidak, no, bukan itu. Kemurahan ini berangkat dari hati yang dipimpin oleh Roh. Dan ini bukan masalah nominal dan finansial. Siapapun kita kalau mau dipimpin Roh, pasti menjadi orang yang penuh dengan kemurahan. Kemudian apa lagi? Kebaikan. Baik nggak sih kita? Sebagai tetangga baik nggak kita? Sebagai jemaat Tuhan kita menjadi jemaat Tuhan yang baik nggak? Yang selalu melakukan kebaikan. Atau kita adanya protes, menurut komplain terus. Menjadi suami yang baik nggak kita? Sebagai istri yang baik nggak kita? Yang selalu melahirkan kebaikan bagi keluarga kita, bagi suami kita, bagi anak-anak kita. Sebagai mertua, sebagai menantu. Sudahkah kita menjadi mertua dan menantu yang melakukan kebaikan? Kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Setia nggak sih saudara? Saudara kan terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kesetiaan seringkali saya katakan hanya diuji oleh waktu. Kesetiaan tidak bisa dilihat dalam durasi yang singkat. Butuh durasi yang cukup panjang untuk menilai kita setia apa enggak. Setia enggak kita sama Tuhan? Saat pandemi seperti ini, apakah kita akan menjual iman kita? Kompromi kebenaran-kebenaran firman Tuhan dengan kebenaran-kebenaran dunia. Supaya kita tetap aman, tetap naik pangkat, karirnya tetap moncer, gaji tetap naik. Dengan mengorbankan kebenaran. Itu bukan kesetiaan. Itu menjual iman. Saudaraku, yang terakhir buah roh adalah
kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Sudahkah kita menjadi pribadi-pribadi yang menguasai diri? Kita nggak mungkin menguasai diri kita, karena kedagingan ini pengennya melawan. Kedagingan ini pengennya protes. Kedagingan inginnya memberontak. Hanya oleh pimpinan Roh Kuduslah kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang bisa menguasai diri. Baik saat penuh dengan kelimpahan maupun saat menderita, kita akan tetap bisa menjadi orang yang menguasai diri. Dipuji orang yang menguasai diri tidak akan melayang dan terbang. Dibenci orang yang bisa menguasai diri tidak tumbang. Dipuji tidak melayang, dibenci tidak tumbang. Itu adalah orang-orang yang bisa menguasai diri. Jadi sekarang jelas, kalau kita mau hidup dipimpin oleh Roh, kita punya status yang benar, yaitu anak-anak Allah. Dan ayat 16 dan 17 dari Roma 8 mengatakan, kalau kita benar-benar anak Allah, maka kita akan punya janji-janji Allah. Kita akan menjadi ahli waris sorgawi. Artinya apa yang dimiliki oleh Allah akan menjadi milik kita. Apa yang dikuasai oleh Allah akan menjadi bagian hidup kita. Orang tua kan gitu. Hartanya orang tua miliknya anak. Diberikan kepada anak. Demikian juga kalau kita benar-benar menjadi anak Allah, mau tunduk pada pimpinan Roh Allah, maka kita akan menjadi ahli waris. Dan kita akan menerima semua janji-janji dari Allah. Apa yang dijanjikan Allah kepada kita akan digenapi. Mari kita membaca bagian terakhir dari firman Tuhan ini. Ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ayat 17 ini ingin mengcounter teologi kemakmuran. Ikut Tuhan bukan hanya sekedar kita mengejar kemakmuran dan mengejar berkat-Nya, tapi mengikut Kristus itu benar-benar mengikutinya dalam berbagai kondisi. Dan Kristus ketika hidup, Dia bukan hanya menjelaskan atau mendemonstrasikan nubuat, tapi yang seringkali disingkirkan oleh orang Kristen, entah sadar atau tidak sadar, entah sengaja atau tidak sengaja, adalah Yesus dengan sadar melalui Via Dolorosa, jalan penderitaan demi menegakkan kebenaran kerajaan Allah. Di sini Kristus tidak mau kompromi, sekalipun salib itu harga yang harus Dia bayar. Sekalipun penderitaan demi kebenaran Allah, Yesus mau membayar apapun dan berapapun harganya. Jadi jangan saudara cuma mengingat janji-janjinya Allah yang indah-indah saja. Yesus bukanlah pacar yang hanya memberikan bunga-bunga, tetapi Dia adalah kekasih jiwa kita yang mendemonstrasikan bukan hanya kemahakuasaannya, tapi kapasitas dan kemampuan Dia menanggung penderitaan untuk sebuah kebenaran yang diyakini. Kalau kita anak-anak Allah, mari kita juga siap menderita demi kebenaran yang kita yakini. Jangan sampai gara-gara karir, jangan sampai gara-gara pasangan hidup, jangan sampai gara-gara kesempatan-kesempatan yang lebih baik ditawarkan oleh dunia ini, kita sampai menjual iman kita. Dan kita menukar Yesus Kristus dengan hal-hal yang sementara. Karena kita takut menderita, karena kita tidak mau menderita, kita pilih kompromi dengan dunia ini, sehingga kita banyak teman. Kelihatannya menyenangkan, tapi endingnya sangat tidak menyenangkan. Mari bersama-sama, kalau kita benar-benar anak Allah, tunduklah pada pimpinan Roh Allah. Dan siap sedialah menerima jalan sesulit apapun, termasuk penderitaan, asal kita melakukan kebenaran Allah. Jadi di sini jelas, menjadi anak Allah itu harus tunduk pada pimpinan Roh Allah, menghasilkan buah-buah roh, dan siap hidup menderita. Sekalipun semuanya itu akan dibungkus oleh kemurahan Allah. Dan pada akhirnya kita semua akan menerima mahkota kehidupan dan mahkota kebenaran. Karena apa? Karena kita setia sampai akhir. Dan Tuhan Yesus sangat merindukan hal ini terjadi
dalam setiap hidup saudara dan hidup saya. Selamat dipimpin oleh Roh Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pagi hari ini. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak Allah yang beneran, yang tidak kawi, karena kami mau dan bersedia rela dipimpin oleh Roh Allah. Sehingga kehidupan kami menghasilkan buah roh yang boleh menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kami. Dan terlebih karena kami mau dipimpin oleh Allah, kami siap menderita demi kebenaran Allah sendiri. Dengan satu keyakinan, Tuhan pasti membela kami, Tuhan pasti menopang kami, dan Tuhan akan memberikan kami kekuatan dan berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, kuatkan jemaat-Mu, teguhkan jemaat-Mu, supaya benar-benar jemaat-Mu boleh merasakan pimpinan Allah yang menyukacitakan itu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat, sebagai respon, sebagai murid Kristus, mari kita setelah mendengarkan firman Tuhan, kita akan mengikrarkan komitmen kemuridan kita demikian. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan bersama-sama dengan orang percaya di sepanjang abad dan di segala tempat, mari dengan yakin kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.